Harusnya di usia ketika tidak produktif ini, yang di fase keempat, kita tuh sudah menikmati yang namanya misalnya passive income dan lain-lain. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita itu belum kepikiran tuh untuk nyiapin dana pensiun. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Dan kali ini spesial segmen interview buat Sobat Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Hari ini seperti biasa ada Maria Katarina dan juga ada Olivia Louis, Financial Expert CNBC Indonesia. Kita mau bahas lagi topik yang menarik. Mungkin beberapa topik-topik terdahulu kita kayak ngebahasnya soal masalah uang, hubungan, ya nggak sih? Terus kita bahas juga tentang menata keuangan suami istri kayak gimana-gimana. Nah hari ini kita berdua pengen ngajak Sobat Cuan untuk sama-sama screening life goals. Kita ngomongin soal life goals kan, tujuan keuangan lah, tujuan kehidupan kita. Tapi kita lupa ya, maksudnya bahwa setiap fase kehidupan itu ada tujuannya masing-masing. Nah, kira-kira Sobat Cuan sudah dalam tracknya atau tidak? Nggak harus benar-benar on track ya, tapi maksudnya sudah pas belum tracknya. Kalau misalnya belum, mungkin apa yang salah. Nah, kita bahas mengenai life goals. Nah, yang menarik ternyata kalau dilihat dari harapan hidup masyarakat Indonesia nih ya, secara keseluruhan berdasarkan survei, perempuan itu bisa hidup sampai dengan 75-77 tahun. Sementara kalau misalnya untuk laki-laki, dia sekitar 70-72 tahun. Jadi perempuan umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Ini berdasarkan survei ya. Dan kalian tahu bahwa masa produktif kita, kerja kita, kalau yang memang berkarir di kantor itu sampai usia 55 tahun. Ya kalau kantornya suka banget biasanya sampai 60 diperpanjang ya. Itu juga kalau masih kuat orangnya. Itu juga masih kuat. Biasanya resign-nya karena udah capek ya. Nah itu dia. Jadi dari harapan hidup yang ada dan waktu mencari uang yang dipunya, kira-kira bisa cover gak sih? Nah kita bahas mengenai life goals ini. Kita mulai dari mana nih Liv ya? Oke, kita tadi kan Kak Maria udah nyinggung ya tentang fase kehidupan gitu. Mungkin kalau Sobat Cuan yang belum tahu nih, ada satu buku yang ditulis oleh Pak Sanjay Tolani, di mana beliau itu menulis yang judulnya itu 28.000 hari kehidupan. Jadi kehidupan manusia itu dibagi di 4 kuadran atau 4 fase. 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Jadi ada 4 fase 20 tahun ya. 28.000 hari dibagi ke 7.000 hari. Jadi 7.000 pertama itu 20 tahun pertama ketika kita usianya 0 sampai 20 tahun. Di mana masa sekolah ya. Betul. Usia belum produktif. Kita lahir, bayi, makan, sekolah. Tugasnya apa sih? Bukan mencari nafkah, tapi tugasnya adalah bermain, belajar gitu ya. Baru nanti setelah itu, selanjutnya kita masuk ke fase kedua nih, 7.000 hari kedua. Dimana ini masuknya itu di usia 21 tahun sampai 40 tahun. Kalau di fase pertama tadi kita tidak berkewajiban untuk mencari nafkah, di fase yang kedua ini itu start kita mencari nafkah. Biasanya baru lulus kuliah kan, masih magang atau misalnya fresh graduate gitu ya, baru-baru kerja. Di sini kita udah mulai punya penghasilan. Tapi biasanya 20 tahun awal itu penghasilannya belum besar. Tapi karena memang kita juga umumnya nggak punya tanggungan yang besar juga. Biasanya menjelang mendekati usia 30-40-nya kita sudah menikah, akhirnya punya anak. Biasanya di fase kedua ini kita mulai tuh punya aset. Misalnya beli rumah pertama, nyicil ya kan. Terus juga atau beli kendaraan. Mulai nih ngerancanain untuk pendidikan anak-anak, uang sekolah dan lain-lain. Ini adalah usia produktif atau fase produktif pertama kita gitu. Selanjutnya fase yang ketiga masih fase produktif. Tapi di fase yang ketiga ini 7.000 harinya biasanya di usia, bukan biasanya ya, memang di usia 41 sampai 60 tahun. 40 to 60 ya. Iya. Di sini kan karir sudah semakin membaik, keuangan juga sudah semakin stabil. Biasanya kalau yang KPR udah mulai lunas nih di fase-fase ini, terus udah nyiapin dana pendidikan dan lain-lain. Yang tadinya mungkin di fase yang kedua kita tuh investasi, misalnya investasinya baru sedikit nyisihin. Di fase yang ketiga ini investasinya jadi tambah besar. Yang tadinya punya rumah 1 bisa aja punya rumah 2, atau mobilnya cuma 1 bisa jadi punya mobil 2, pokoknya asetnya bertambah gitu ya. Fase yang terakhir atau 7.000 hari terakhir itu adalah fase yang keempat, di mana ini ada retire, betul. Jadi kita balik lagi kayak fase pertama, ibaratnya udah bukan usia produktif, di mana kita itu udah nggak punya active income biasanya mayoritasnya, tapi kita harus keluar uang
untuk perawatan kesehatan kita, karena mulai sakit-sakitan, untuk biaya hidup, dan lain-lain gitu ya. Harusnya di usia ketika tidak produktif ini, yang di fase keempat, kita tuh sudah menikmati yang namanya misalnya passive income dan lain-lain. Tapi sayangnya kebanyakan dari kita itu belum kepikiran tuh untuk nyiapin dana pensiun, karena mungkin banyak tantangan di tengah-tengahnya gitu. Oke. Jadi sudah tercerahkan ya sedikit ya fase-fase kehidupan yang kita jalanin. Itu tadi 20, 20, 20. Jadi kalau udah sampai 80, wow, bonusnya banyak banget ya. Bonusnya banyak tapi biaya hidupnya tambah besar loh. Juga banyak. Kalau makin tua. Bonus banyak tapi yang harus dilakukan untuk bisa survive as financial ya. Karena hidup kan memang kita selalu ada kebutuhan power of money-nya tuh besar. Juga gede gitu. Karena kita masih mikirin mungkin yang lain-lain udah retire, udah mungkin tutup usia gitu ya, tapi kita masih dikasih bonus hidup sampai 80 tahun, tanggung jawabnya juga besar gitu ya, untuk depend atau untuk mandiri secara pribadi, secara personal. Kan kita nggak bisa meletakkan beban itu ke anak atau cucu gitu kan, bener kan? Betul. Nah oke, sekarang apa-apa saja yang harus kita lakukan? Misalnya, kalau di fase pertama ya udahlah ya, 0 sampai 20 tahun, ya udah rata-rata memang sekolah dan lain-lain. Walaupun ada sih sekarang teman-teman Gen Z ya, yang udah mulai tuh, ya kan, di usia-usia 18-19 tahun dia udah mulai jualan online, ada yang mulai monetize media sosialnya, jadi mulai aktif, jadi dia bisa dapat uang banyak dari media sosial, udah banyak yang memulai. Tapi kalau yang belum mulai nggak apa-apa, karena memang ya udah gitu ya, fasenya di 20 tahun pertama ya fine gitu ya, ikutin semua kata orang tua, nurut, jangan durhaka. Oke, kita move to fase kedua, 20 tahun yang kedua. Ini harus cari kerjaan pertama dan lain-lain. Nah, dari 20 tahun yang kedua ini, apa-apa yang harus dilakukan selain punya kerjaan yang pertama, dan kemudian apa yang bisa dilakukan untuk percepatan supaya masa tua juga nggak menumpuk di fase ketiga atau bahkan di fase keempat. Betul. Oke, jadi kalau misalnya kita tahu ada survei gitu ya, kalau di Indonesia sendiri pada tahun 2020, justru orang-orang yang punya dana pensiun, pekerja-pekerja yang punya dana pensiun di luar ASN dan Asabri itu jumlahnya hanya 16% dari total pekerja. Ya, baik swasta gitu kan. Nah, berarti kan kalau kayak gini nanti banyak nih yang ketika pensiun gak punya dana pensiun gitu. Jadi harus siapin sendiri. Nah, biasanya orang yang di pensiunnya itu gak punya pendapatan, gak punya passive income atau gak punya income lagi, itu gagalnya tuh di fase kedua sama fase ketiga. Nah, untuk itu kita harus bener-bener nih jalaninnya di fase kedua, terutama di fase kedua ya, karena kita lagi prima-primanya gitu. Tapi masalahnya kalau kita cuma gajian doang, kita pekerja gitu ya, pengabdi gajian doang, biasanya banyak tantangannya. Masa iya kita mikirin dana pensiun juga, belum kita mikirin dana pendidikan anak nih, uang kuliah anak, belum biaya sehari-hari, belum yang sandwich generation, banyak tanggungan dan lain-lain, belum proteksi. Maka gimana? Maka kita nggak boleh bertumpu pada satu sumber income saja, gitu ya. Kalau kita tahu masih banyak loh sumber-sumber pendapatan lain yang bisa kita jalanin. Misalnya kalau kita adalah seorang karyawan gitu ya. Contoh sumber pendapatan lain tuh seperti apa? Yang pertama misalnya dari laba usaha. Jadi kita misalnya membuka usaha. Nah, zaman sekarang seperti yang tadi Kak Maria bilang, zaman sekarang Gen Z tuh pada pintar-pintar cari duitnya, jualan online lah dan lain-lain. Nah, kita tuh sekarang kalau mau buka usaha ya ada aplikasi-aplikasi gitu. Bahkan aku pernah bekerja sama yang mereka tuh bisa loh jadi reseller atau dropshipper tanpa kita punya modal. Asal kita punya effort aja gitu. Jadi kita jualin barang distributor tersebut, kita bikin sosial medianya untuk promosi. Ya udah kita promosiin aja, nanti si suppliernya itu akan kirimin langsung barang yang kita jual gitu ya. Kita nggak keluar modal sama sekali, cuma modal omongan sama modal sosial media. Itu kan penghasilan dari laba usaha kan, usaha yang kita lakukan kalau misalnya modal kita mepet. Terus juga sumber pendapatan lain yang bisa kita dapatkan misalnya royalti. Sekarang tuh zamannya ya Sobat Cuan storytelling. Orang nulis blog atau misalnya nulis buku atau misalnya bikin musik atau melukis. Nah, dari hasil penjualan ini kita bisa mendapatkan yang namanya pendapatan royalti. Apalagi kalau kita bisa nulis buku ya, Sobat Cuan, buku itu kan kita berhenti nulis aja dia akan terus dicetak. Apalagi kalau banyak dibeli sama orang ya. Iya. Itu. Terus juga ada misalnya pendapatan dari dividen. Jadi misalnya kita berinvestasi saham
saham yang kasih dividen. Nah, tapi pendapatan dividen itu bukan hanya dari saham. Misalnya kalau kita join bisnis nih, teman kita udah punya bisnisnya duluan, terus kita jadi investornya, itu juga bisa. Atau misalnya yang sekarang yang lagi happening itu crowdfunding. Jadi misalnya iya, pengumpulan dana untuk buka satu franchise gitu barang-barang, itu kan bisa dapat dividen. Terus ya berbagai macam lah. Itu jadi sebenarnya kalau apa yang disampaikan sama Kak Olive tadi adalah sebenarnya banyak kreatif ekonomi yang bisa dilakukan sama Sobat Cuan di masa 20 tuh 40. Jadi untuk ngambil hal-hal yang beresiko ya, kayak misalnya mau mulai kerjaan atau mungkin join bisnis, mau mulai jualan-jualan segala macam, serabutan yang banyak, mungkin kerjaan yang lebih istilahnya 24 jam kurang gitu, itu bisa dilakukan bisa gitu ya dong. di masa fase kedua, karena mungkin ya masih single gitu ya, belum beranjak tuh pernikahan, terus belum lagi ada biaya-biaya tanggungan, jadi masih bisa fokus. Nah itu kalau memang yang punya yang wild gitu ya, liar gitu kan, banyak banget yang ngeluh-ngeluh misalnya kayak aku tuh pengen kayak gitu, tapi aduh waktunya tuh aku tuh udah kesita di kantor, aku tuh nggak bisa gini ya, dan lain-lain. Nah bisa nggak sih dia melakukan percepatan itu melalui income yang dia punya? Jadi artinya adalah kan ada fase, kan kita udah sering bahas ya, kayak berapa persen untuk konsumsi, debt, kemudian juga untuk investasi gitu ya. Bisa nggak sih mungkin di push nih pada saat sekarang, karena memang lagi karir jadi harus punya rapot bagus nih, nggak bisa ngilang-ngilang dari kantor gitu ya. Jadi biarin orang ngelihat gue memang ini banget di karir gue, tapi gue juga bisa melakukan percepatan itu dari melalui gaji yang didapetin walaupun mepet. Oke, jadi sebenarnya kalau kayak gitu kadang kita tuh harus bisa ukur ya. Paling kalau misalnya di perusahaan itu kenaikan gajinya seberapa sih? Kadang kita mau kerjanya ekstra juga 24 jam, kantor juga belum tentu kan memberikan reward seperti yang kita inginkan. Jadi menurutku tetap kalau kita mau cepat ya, kita harus paling nggak punya satu side income lah gitu. Sebenarnya gampang kok kalau mau pakai hukum Pareto ya. Kan kalau Pareto Law bilang 20% yang kita lakukan itu berkontribusi ke 80% kehidupan kita. Oke, kalau waktunya kita misalnya sudah habis untuk di kantor, sisihin lah, masa seminggu nih 1-2 hari aja gak bisa sih untuk kamu ngejalanin side hustle. Misalnya apa, jadi copywriter lepasan, misalnya freelance, atau misalnya yang translator ya, translator, jurnal dan lain-lain, pasti bisa deh. Atau misalnya sekarang juga ada sumber income yang bisa Sobat Cuan dapat gitu ya dengan mudah, misalnya AdSense, endorsement, referral. Yang dimana sekarang era digital, era sosial media gitu. Zaman sekarang kalau misalnya di salah satu platform media aja kita nggak perlu yang serius-serius bikin konten gitu ya, asal kita disukain bisa meledak viewsnya. Dengan sendirinya endorsement itu datang gitu. Atau misalnya referral. Aku tuh suka banget ya lihat orang-orang yang aktif banget. Jadi ada salah satu e-commerce, dia tuh yang kita tuh bisa loh jadi penjualnya dia gitu ya. Misalnya kita bikin account YouTube gitu, terus kita misalnya review-review misalnya panci atau misalnya penggorengan. Nah nanti kita kayak put barang yang kita pakai, oh nih loh kita pakai pancinya ini, misalnya kita bikin video masak. Nanti kalau misalnya mau beli, klik link di bawah ini ya. Jadi kayak semacam referral gitu. Nanti kita dapat berapa persen dari situ. Menurut aku itu sebenarnya nggak gitu nyita waktu. Kayak kita gini aja podcast, paling lama paling cuma butuh waktu 20 menit. Semua balik lagi ke niatnya sebenarnya. Nah itu dia, balik ke niat ya. Atau mungkin kalau memang belum ketemu mau hustle di mana, gue bisanya apa gitu ya, mungkin bisa dicari tahu di Sabtu Minggu. Bener kata Olive, nambah skill mungkin ya kan, ikut kursus ini itu. Kalau misalnya memang belum tahu mau kemana gitu ya, misalnya mau di medsos tapi bingung gitu, atau misalnya mau jadi copywriter atau jadi translator cuman masih belum bagus-bagus banget, nah mungkin bisa ningkatin skill di situ ya di hari Sabtu atau Minggu sampai kamu bisa pelan-pelan buka untuk promosi diri gitu kali. Kalau aku dulu latihannya Sobat Cuan ya, aku tuh dulu latihan kalau bawain materi investasi, aku tuh undang teman-temanku untuk kayak Zoom gitu. Mereka suruh dengerin analisa aku. Itu salah satu bentuk aku latihan gitu. Jadi pada akhirnya ketika misalnya aku diundang sama sebuah brand gitu, aku sudah siap karena sudah biasa ngomong. Nah bisa juga kayak gitu tingkatin skill. Kalau misalnya yang paling aku suka ya sekarang tuh era media sosial, dan aku juga mendapatkan manfaatnya adalah kita tuh punya wadah untuk mempromosikan diri. Kalau zaman dulu ya Sobat Cuan, mungkin kita kalau cari kerja harus datang kasih CV, orang lain juga nilai kita mungkin average sama orang lain.
Tapi kalau sekarang orang mau jadi artis aja, mereka bisa lihat loh gara-gara sosial medianya. Atau misalnya orang mau rekrut gara-gara dia lihat, wah nih brandingnya di sosial media gini dan ternyata dibutuhin sama perusahaannya, itu bisa dilirik gitu. Jadi walaupun kita pekerja nggak apa-apa loh, kita punya branding diri gitu dan tunjukin di sosial media kita tentunya yang baik-baik. Jadi sosial media tuh jangan cuma dipakai untuk ajang nongkrong-nongkrong Instagramable atau follow Instagram gosip atau ajang gibah gitu kan ya. Aduh, karena kan sayang nanti kalau tiba-tiba ada rekrutmen ngelihat gitu. Jadi harus hati-hati. Mulailah sekarang apalagi kan era sosial media, jadi mulai diaktifin di situ. Oke. Itu berarti yang bisa dilakukan di fase kedua ya, 20 tahun yang kedua. Kita ke 20 tahun yang ketiga. Kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa dilakukan di 20 tahun kedua tadi, misalnya kelupaan lah, ketinggalan lah, inilah itu. Lulusnya terlambat nih, jadi lama di kampus, baru lulus 26 tahun, 27 tahun gitu ya. Jadi masih ada waktu cuma 13 tahun nih di karir, ternyata juga mentok-mentok di usia 40 cuma di sini gitu kan. Pendapatannya juga masih belum maksimal. Ini common banget, banyak banget yang ngalamin kayak gini. Nah, apa yang bisa dilakukan di 20 tahun yang ketiga? Oke, jadi pencapaian finansial itu kita bukan balapan sama orang lain. Mungkin kita kalau lihat sosial media, aduh si A ya umur 20 sekian udah punya 1 miliar. Saya kok kayaknya umur 39 akhir belum ada uang segitu, kok orang bisa, kita nggak bisa. Startnya orang itu berbeda-beda, jangan putus asa. Buktinya Warren Buffett itu baru kaya setelah umur berapa gitu kan. Yang penting pertama itu niat. Nah kalau udah fasenya ketinggalan, nah kita tahu nih kalau udah ketinggalan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya udah kejar dari side hustle-nya, tapi jangan lupa pengeluaran kita juga harus benar-benar dijaga gitu. Harus benar-benar diprogram. Dan kalau udah usia 40-60 tahun ya, fase ketiga, kalau mau investasi atau jalanin bisnis harus benar-benar dipikirin. Karena jangan sampai gagal. Kalau tiba-tiba gagal, nanti kalian udah mulainya telat, tiba-tiba malah ngalamin kerugian, malah jadi tambah berbahaya kan gitu. Jadi pilih instrumen investasinya, atau kalau mau join bisnisnya juga, ya semua bisnis dan investasi pasti ada resikonya, tapi harus pelajari lebih dalam lagi. Beda sama anak-anak usia yang di fase kedua, apalagi 20-an awal. Misalnya nih, kripto, malah kena kripto winter. Mereka masih punya waktu untuk perbaikin itu. Tapi di usia fase ketiga itu sangat krusial gitu. Jadi nggak bisa kayak sembarangan FOMO, ikut-ikutan investasi yang gitu-gitu. Semua harus ada perhitungannya gitu. Oke, jadi lebih ekstra hati-hati kalau memang pencapaian keuangan kamu di 20 tahun kedua ini nggak sesuai dengan target lah ya, misalnya yang seharusnya. Jadi 40-60 tahun ya jauh lebih hati-hati apapun itu, mau bisnis mau investasi. Tapi bisa ya dikejar ya, misalnya kayak baru bisa mulai punya dana pensiun, misalnya baru bisa nabungin, baru kenal investasi nih. Kenapa sih kok sekarang lagi hype-nya investasi di saat gue udah 40 tahun atau di saat gue udah 42 tahun gitu-gitu. Banyak banget nih juga yang masuk gitu ya. Waktu itu awal-awal 20 tahun kok gak ada sih yang kayak gini-gini gitu. Ini gimana nih? Nih kalau misalnya biasanya di usia 41 sampai 60 itu kan kalau misalnya di karir juga sudah cukup senior ya. Seharusnya ya. Harusnya bisa loh berbagi tentang pengalaman atau misalnya pengetahuan tentang skillnya di karirnya. Jadi sebenarnya bisa loh buka kayak coaching atau misalnya ajuin ke perusahaan. Kan kadang kalau perusahaan itu kan mereka ada acara-acara misalnya seperti training gitu-gitu, ajuin aja diri sendiri, bisa nggak nih saya yang coaching. Dari situ kan bisa jadi punya duit tambahan kan, seperti itu. As simple as that ya. Iya. Cuma jadi memang pencapaian sudah kita dapetin bisa kita sharing lagi, ilmunya berguna bagi orang. Siapa tahu ada orang yang suka, terus feedback baliknya kita juga ada ya. Cuma memang kan tantangannya nggak semua orang pinter itu bisa ngomong kan. Jadi kadang orang tuh pintar hard skill, tapi pas soft skillnya tuh ya kurang gitu. Soft skill tuh misalnya komunikasi juga, public speaking. Nah kalau udah kayak gitu ya harus latihan di depan kaca kok. Di depan kaca nanti kalau misalnya udah terbiasa pasti bisa sendiri. Ya, it's easy kayak praktek aja. Atau kan tadi diikutin tuh caranya Olive, kumpulin teman-temannya gitu ya, untuk bisa dengerin kita ngomong, nyampe nggak sih nih materi yang disampaikan, minta feedback. Nalarnya, nalarnya masuk nggak sih, lebih gampang di ngertiin nggak nih? Mungkin itu sebagai step awal untuk asah skill. Nah setelah itu baru kalau pede, baru deh bisa langsung narsis sih sebenarnya. Kalau di medsos mah modal narsis ya nggak sih? Sebenarnya aja ya. Kalau mau langsung praktek di medsos juga ya kita nggak usah kejar views ya. Dulu juga aku nggak kejar views kok. Aku bikin ya udah, tiba-tiba ternyata banyak orang yang suka, we never know kan gitu.
bikin aja untuk latihan nih, buat latihan ya udah latihan ngomong tentang skill kita di karir kita, siapa tahu itu bermanfaat untuk orang lain gitu. Ketika itu bermanfaat untuk orang lain dan bisa memecahkan masalah orang lain, itu dengan sendirinya uang akan datang ke kita. Iya sih. Yang penting sih mulai dulu aja. Iya. Oke, kita ke fase pamungkas, yaitu adalah 20 tahun yang keempat. Ini bonus, super bonus sih sebenarnya, 60 tuh 80 tahun gitu. Nah, apa yang sebenarnya masih bisa kita lakukan? Apakah benar-benar tidak bisa lagi mendatangkan income, atau sebenarnya kita bisa nih mulai create bisnis yang kita jalanin di saat kita tua? Oke, nah banyak kesalahan di usia pensiun adalah yang pertama, maunya gaya hidupnya sama. Kayak di fase kedua, apalagi di fase ketiga gitu, yang pas lagi naik-naiknya gitu. Biasanya rata-rata ya, biasanya kan orang suka ngomong post power syndrome ya. Lupa ya udah. Iya, post power syndrome. Jadi pengennya maunya gaya hidupnya ya sama gitu, kayak gitu. Akhirnya pengeluarannya harus sama. Padahal kita harus pikirin juga, belum lagi masalah kesehatan. Itu satu. Nah, kita harus paham nih bahwa di usia tua ya udahlah, ngapain sih, kecuali kita memang punya passive income-nya yang berlebih, ya it's okay gitu. Kalau mau hidupnya nyaman sama seperti fase 2 dan fase 3, maka harus siapin dana pensiunnya harus ekstra di fase kedua, fase ketiganya. Nggak bisa tuh yang cuma sisihin dana pensiun 5%, udah pasti angkanya nggak nyampe. Ya, biasanya kayak minimum tuh 20% gitu. Nah, yang kedua biasanya orang tuh suka susahnya ketika pensiun, Kak. Dia dapat dana pensiun nih, tiba-tiba dimasukinnya investasi bodong. Oke. Ada beberapa case yang kayak gitu. Diambil di deposito, masukin investasi bodong, hilang. Jadi ini juga harus hati-hati. Jadi memang biasanya orang-orang yang punya dana pensiun itu yang suka jadi incaran karena udah scammer. Iya. Lagi masa post-power syndrome, bingung mau ngapain. Iya. Duitnya tuh ada nih, banyak sebenarnya. Akhirnya jadi lah sasaran gitu ya. Jadi harus pilih-pilih. Nah, bisa nggak sih kita bangun bisnis ketika sudah pensiun? Lebih baik kita sudah bikinnya kalau bisa dari fase 3 nih, sudah mulai pelan-pelan. Jadi nanti kita ketika sudah pensiun nggak kaget lagi gitu. Jadi kalau bisa sudah disiapin duluan gitu. Kalaupun nggak mesti kok jadi pembisnis, jadi investor juga bisa kan, investasi saham. Jadi apapun sih. Iya, apapun itu, dari investasi dikencengin pas fase ketiganya gitu. Jadi nanti usia 60 tahunnya udah bisa menikmati gitu. Banyak step sih kalau dibedah sesuatu mungkin gak cukup ya waktu kita untuk ngomong Sobat Cuan. Tapi setidaknya ini fase-fase kehidupan. Nah, fase kehidupan Sobat Cuan sekarang ada di mana nih? Yang pasti antara 20 tahun kedua atau 20 tahun ketiga nih ya. Nah, kira-kira apa yang tadi kita obrolin udah di mana nih saya? Nah, mulai mungkin bikin mapping, mulai bikin timeline. Apa kira-kira yang akan dikejar di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gitu. Betul. Ya, sebelum masa 20 tahun yang ketiganya selesai. Apapun itu maksimal dari Sobat Cuan yang bisa dilakukan. Setidaknya sudah melakukan semaksimal mungkin. Nanti hasilnya pasti semesta akan mendukung. Kalau semua dilakukan demi kebaikan. Kalau hidup tuh, kalau hidup menurutku ya, kita tuh kalau hidup harus punya conviction. Harus yakin gitu. Harus yakin setiap tahun pasti hidup kita akan lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita punya conviction, ya itu semesta akan mendukung. Law of affirmation kan? Iya, karena itu kan terus dikeluarkan dari diri kita. Karena kepercayaan itu dari kita. Jadi makanya digathernya juga sesuatu hal yang baik. Karena semuanya niatnya juga baik. Gitu ya Sobat Cuan, itu fase-fase kehidupan. Seperti itu life goals-nya, walaupun masing-masing beda-beda. Tapi kita coba kasih arahan. Kalau misalnya masih penasaran, tolong dong detailin lagi. Misalnya fase 2, fase 3, atau fase keempatnya gitu ya, supaya kita jauh lebih punya arah ya. Boleh silakan komen aja di YouTube kita ya. Jangan lupa untuk dengerin kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Dan follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa ya. Dan juga untuk subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan ya. Untuk nonton kita bisa di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Sobat Cuan udah gabung hari ini. Maria dan Olive pamit. Bye-bye.